Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Victoria Natalis. Terima kasih buat teman-teman yang masih ingin menonton video saya. Pertama-tama, di video kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat laboratorium. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya salah satu mahasiswa Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan di Universitas Nusa Cendana atau disingkat dengan Undana Kupang. Oke, langsung saja ke pembahasan berikutnya. Yang pertama di sini saya menjelaskan mengenai beaker glass atau glass beaker atau bahasa Indonesia gelas piala. Nah, kegunaannya itu sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Nah, cara penggunaannya di sini mungkin teman-teman bisa baca, saya sudah mencantumkannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa gelas beaker ini berbeda dengan gelas ukur, di mana gelas ini memiliki keistimewaan yang ia dapat digunakan untuk memanaskan suatu cairan. Biasanya jenis gelas ini kerap digunakan untuk mengukur larutan HCl, NaOH, ataupun larutan lainnya. Dan cara penggunaannya saya cantumkan di sini. Langsung saja ke alat kedua. Nah, alat kedua di sini yang saya bahas mengenai gelas ukur yang tadi sempat saya singgung pada gelas piala. Nah, gelas ukur di sini itu kegunaannya sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitiannya rendah. Nah, cara penggunaannya juga saya cantumkan di sini, tapi yang perlu kita tahu bahwa kegunaannya juga memiliki yaitu membaca skala yang terdapat pada gelas ukur juga sangat mudah. Caranya adalah melihat ukuran yang sudah tertera pada gelas itu sendiri. Nah, untuk kita yang membutuhkan keakurasian tinggi, maka selalu pastikan bahwa gelas ukur tersebut sudah diletakkan pada permukaan yang rata. Langsung saja pada alat yang ketiga. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu corong gelas. Nah, corong gelas ini kegunaannya sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan juga sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Dan cara penggunaannya juga di sini saya telah cantumkan, namun ada cara selanjutnya dari cara penggunaan tersebut. Selanjutnya itu tuangkan larutan atau cairan dari wadah lain ke bagian dalam corong. Sebaliknya, lakukan secara perlahan menyesuaikan volume yang dikeluarkan dari batang corong. Jika tidak, hal ini bisa tumpah karena masukan larutan dan keluar larutan melalui batang corong tidak seimbang. Oke, langsung saja lanjut ke alat keempat. Nah, alat keempat di sini ada pengaduk kaca. Nah, pengadu kaca di sini kegunaannya untuk membantu menghomogenkan larutan, alat bantu mengalirkan larutan, corong ketika memindahkan atau ketika menyaring larutan. Nah, cara penggunaannya di sini juga telah saya cantumkan, teman-teman bisa membacanya. Namun yang perlu saya tekankan di batang pengaduk ini itu, jika kemungkinan atau jika memungkinkan, ganti air sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi antara larutan yang sebelumnya dan larutan yang akan dipakai selanjutnya. Lanjut saja ke pembahasan yang kelima. Di sini ada karet penghisap. Nah, karet penghisap di sini memiliki kegunaan yaitu membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Nah, pipet ukur atau pipet volume ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Cara penggunaannya juga sama. Sebelum saya menjelaskan cara penggunaannya, di sini saya akan menjelaskan atau
ini kita bisa melihat di sini ada gambar, ada tulisan A di sini melambangkan dengan angka 1, di sini ada B di sini melambangkan dengan angka 2, dan C di sini melambangkan dengan angka 3. Maka dari itu, cara penggunaannya seperti yang tertera pada keterangan yang saya berikan. Nah, karet pengisar di sini juga ada baiknya jika sudah memakai alat tersebut, bola harus segera dilepas dari pipetnya dan biarkan udara masuk kembali. Gitu. Langsung saja pada pipet ukur. Nah, pipet ukur yang tadi saya singgung pada karet penghisap. Nah, pipet ukur di sini itu kegunaannya mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Nah, pipet ukur di sini juga bahannya pun juga ada perbedaan. Nah, ada dua macam bahan digunakan di sini. Yang pertama plastik dan juga kaca. Di sini saya menjelaskan kaca. Cara penggunaannya seperti yang saya jelaskan di sini. Pasang rubber pult ke pipet ukur sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur. Namun yang perlu saya tekankan di sini juga, di pasaran saat ini ada beberapa merek pipet yang terkenal yang menjadi pipet ukur untuk menggunakan kode warna. Nah, kode warna di sini saya akan menjelaskan sedikit karena saya tidak cantumkan pada slide ini. Nah, warna yang saya akan beritahukan yang pertama ada 5 warna, teman-teman. Warna yang pertama itu warna kuning. Nah, warna kuning di sini untuk pipet ukur dengan volume 1 mili dan memiliki skala terkecil 0,01 mili. Yang kedua ada warna hitam. Nah, warna hitam di sini untuk pipet ukur dengan 2 mili dan memiliki skala terkecil 0,02 mili. Yang ketiga ada warna merah. Nah, warna merah di sini untuk pipet ukur dengan volume 5 mili dan memiliki skala terkecil 0,05 mili. Yang keempat ada warna orange. Nah, warna orange di sini untuk pipet ukuran dengan volume 10 mili dan memiliki skala terkecil 0,1 mili. Yang berikut atau yang terakhir di sini ada warna putih. Nah, warna putih di sini untuk pipet ukuran dengan volume 25 mili dan memiliki skala terkecil 0,1 mili, sama dengan warna orange. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari warna-warna dari pipet ukur. Selanjutnya kita akan memasuki alat ukur ketujuh. Nah, alat ukur ketujuh di sini ada pipet volume yang tadi juga sempat saya singgung pada karet penghisap. Nah, pada pipet volume ini atau pipet gondok, di sini kegunaannya mengambil bahan dan mengukur volume larutan. Hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Hampir 11-12 dengan fungsi dari pipet ukur. Nah, cara penggunaannya juga setelah saya cantumkan di sini. Caranya mungkin juga hampir sama dengan cara pada pipet ukur. Namun yang saya tekankan di sini pada pipet volume di sini, cara menggunakannya juga ada berbeda. Nah, cara menggunakan pipet volume ini tampak mudah, tapi seringkali pengguna dari pipet volume ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa mengurangi akurasi dari ukuran volume cairan yang seharusnya didapatkan. Maka dari itu caranya di sini saya cantumkan sudah cara yang benar. Kemudian kita lanjut pada alat ukur yang ke-8. Nah, alat ukur yang ke-8 di sini saya menjelaskan ada pipet tetes atau dropping. Nah, kegunaannya sendiri di sini mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Cara penggunaannya juga di sini pertama-tama bagian bola karet yang ada di atas pipet tetes dipencet. Yang ini yang saya tunjuk, dan kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Saat pipet dimasukkan, bola karet dipencet, lalu lepaskan dan angkat pipet dari cairan lalu pindahkan ke wadah lain. Nah, yang perlu saya tekankan juga di sini yaitu untuk memindahkan ke wadah lain kita perlu memencet kembali karet
bagian atas pipet. Untuk lebih sederhananya, secara perlahan pengambilan cairan itu sesuai dengan kebutuhan. Lanjut saja ke alat ke-9, yaitu labu ukur atau labu takar. Seperti ini gambarnya. Kegunaannya sendiri di sini itu membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Juga mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Cara penggunaannya di sini itu ada 5 tahap. Bisa teman-teman baca di sini. Dan yang saya jelaskan sedikit itu mengenai labu ukur, yaitu ukuran dari labu ukur bervariasi. Yang kita tahu mulai dari ukuran yang kecil 5 mili, 10, 25 hingga ukuran terbesar 2 liter. Bisa dibayangkan. Dan ada juga 5 liter. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya seperti yang saya cantumkan di sini, ada 5 cara dengan yang praktis. Nah, penggunaan ukuran ini disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Teman-teman mau mengencerkan suatu larutan agar menjadi 100 mili, maka kita gunakan yang volume 100 mili. Demikian juga yang lainnya, jika memerlukan lebih dari 100 mili. Nah, yang ke-10 ada batang pengaduk ujung spiral. Nah, batang pengaduk ujung spiral di sini fungsi atau kegunaannya itu menghomogenkan larutan kimia. Nah, menghomogenkan di sini artiannya itu dapat mengindukasi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi. Nah, yang kedua itu dapat membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstrasi. Cara penggunaannya juga di sini ada banyak. Ya, walaupun bendanya seperti ini, tapi cara penggunaannya juga di sini banyak ya. Yang pertama, persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memoles kedua ujungnya. Nah, ketika basah, bersihkan dulu setiap pemakaian agar tidak mengkontaminasi larutan berikutnya, yang larutan sebelumnya kepada larutan berikutnya. Yang ketiga, ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beker yang berisi air, suling, dan aduk.